Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dusin Utomo Mandal Putra dengan NPM 2023110007 dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Bu Septa yang dimana di sini kami disuruh untuk memilih satu studi kasus praktis yang ditentukan oleh diri kami sendiri. Studi kasus yang saya pilih ya ini tentang sistem manajemen stok barang gudang yang saya implementasikan dari konsep pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Itu mencakup DDL, DML, join, subquery, constraint, view, sequence, index, dan sinonim. Baik, pertama-tama untuk membuat sistem manajemen stok barang gudang, yang pasti kita harus membuat sebuah tabel. Tabel tersebut harus berisi seperti tabel kategori, tabel transaksi, tabel supplier, dan tabel barang. Sebelumnya saya sudah membuat codingan untuk membuat tabel kategori, tabel barang, tabel supplier, dan tabel transaksi. Jadi saya tinggal copy paste saja karena kalau diketik satu-satu itu bakal lama sekali. Jadi kita pastekan saja di sini. Dan saya akan menjelaskan satu persatu untuk tabel untuk isi tabel serta apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Baik, yang pertama di sini ada tabel kategori, yang kedua ada tabel barang, dan yang ketiga ada tabel supplier, dan keempat ada tabel transaksi. Di tabel kategori ini dia berisi atribut ID kategori dan nama kategori. Di ID kategori ini dia mempunyai tipe data number dan saya jadikan sebagai primary key. Dan di nama kategori ini, atribut di nama kategori ini saya kasih tipe data featured dengan size 50 dan di sini ada tulisan not null. Ini digunakan untuk di mana kalau data tersebut wajib diisi. Kemudian di bawahnya di sini ada tabel barang atau membuat tabel barang. Di sini kalian tinggal ketik create table barang dan kalian tinggal isi atribut apa yang ingin kalian isi. Di sini saya isi atributnya ID barang, nama barang, stok harga, ID kategori dengan tipe-tipe data yang telah ada seperti number, featured yang size-nya itu 50. Oke, di tabel barang ini saya jadikan primary key-nya itu adalah ID barang. Kemudian saya tambahkan dengan menggunakan constraint yaitu foreign key-nya itu barang kategori dengan uh, foreign key-nya itu barang kategori ya. Di sama seperti sebelumnya, di sini juga membuat tabel supplier dengan atributnya ID supplier, nama supplier, dan kontak dengan tipe-tipe data yang telah diambil. Di bawahnya juga ada tabel transaksi. Ini tabel terakhir, tabel transaksi. Itu ada atribut ID transaksi, ID barang, jumlah, jenis, tanggal transaksi. Kenapa di sini hanya ada tipe data baru? Karena ini sebuah tanggal. Di tipe data itu ada yang namanya tanggal. Jadi kita tulis saja sini date dengan default system yang ada pada masa ini. Dan saya ketambahkan juga foreign key-nya itu transparan ya. Baik, kita harus buat tabel-tabel tersebut untuk bakal masuk ke objek browser. Oke, kita jalankan satu-satu. Kita akan jalankan satu-satu untuk pertama. Oke, ini udah jalan ya tadi. Cepat sekali itu jalan. Nah, ini sudah masuk ya. Tuh, tabelnya udah masuk. Ini kita masukkan juga. Oke, ini tabel udah kebuat. Sorry jaringannya agak lelet. Tabel ketiga untuk supplier udah kebuat dan tabel transaksi kita buat. Oke, oke sudah terbuat. Ini kita cek dulu apakah tabelnya udah masuk lewatnya dari sini. Eh, dari objek browser ini kita tambah saja ya. Biar ini tidak hilang. Oke, ini jaringan yang agak lemot. Oke. Oke, ini untuk tabel-tabel yang kita tambah tadi udah ada ini. Barang, yang pertama barang, ada juga kategori, eh, ada supplier dan transaksi. Oke, udah lengkap ya. Udah ada 4. Ini kita coba lihat apakah sesuai dengan apa yang kita tambah. Ini misalnya di barang ini kita tambah atributnya ID barang, nama barang, stok, harga. Apakah sudah sesuai tipe data dan atribut yang kita tambah? Oke, sepertinya ini udah sesuai ya. Tuh, ini udah sesuai. Nama barang atributnya, tipe datanya, dan juga primary key-nya udah sesuai. Oke, lanjut kita harus menambahkan.
sebuah sequence. Kita tambahkan sequence. Sequence ini biasanya digunakan untuk eh, mengurutkan mengurutkan nilai numerik ya. Seperti misalnya ini di sini ya. Di sini saya copy paste. Di sini kayak saya tambahkan second transaksinya. Dia mulai dari angka 1. Oke. Ini kita jalan ini apa? Kita run dulu. Ini udah kita run. Kita run dulu sebentar jaringannya agak lemot. Sembari menunggu jaringan, kita akan paste yang lain. Oke. Oke, dia sudah kebuat ya. Sequence sudah kebuat. Sebentar ini kenapa ya? Oke, nge-lag ya, tadi nge-lag. Oke, ini untuk menambahkan sebuah kategori. Menambahkan kategori ya. Ini kita tambahkan kategori yang pertama yaitu di elektronik kita kan. Insert ini digunakan untuk menyisipkan. Nah, makanya tadi aku bilang tadi apa? Menambah kategori ya. Jadi apa? Insert ini untuk menyisipkan. Oke, ini sudah tertambah. Sorry jaringnya agak lelet. Ini juga kita tambah untuk kategori ATK. Oke. Nah, di sini sambil menunggu dia menambah. Di sini ada sisipan sisipan untuk menambah barang. Di sini kita tambahkan di insert kita sisipkan di barang ya. Di sini ada ID-nya. Ada oke ini udah ketambah yang ini ya. Yang ini udah ketambah. Ada ID-nya, nama barangnya. Ini jumlah jumlah barang yang apa? Jumlah barangnya dan ini harganya. Nah, ini ada satu nih. Ini satu apa? Satu itu bukan ini ya. Tapi satu itu ini. Tuh, disisipkan di sini. Jadi printer ini dimasukkan ke kategori elektronik. Tuh, ini kita masukkan dulu. Oke, kita run. Oke, ini udah ketambah. Dan yang ini juga kita masukkan. Ini untuk menambah transaksi yang masuk. Ini sebenarnya ada hanya singkat-singkat saja. Ini untuk menambah transaksi yang masuk ini dari sini. Oke, jadi transaksi kan tadi kan ada sequence ini untuk menyisipkan misal mulai dari satu berarti satu transaksi gitu masuk. Dua transaksi jadi dia mulai dari satu. Kemudian ini ID-nya 5 5 5 yang kejual dan masuk dan ini tanggal. Nah, tanggal ini berlaku sesuai transaksi yang berlaku. Misalnya hari ini ya, hari ini tanggal 2. Berarti transaksinya akan masuk di tanggal 2. Itu fungsi sistem dia tadi. Oke, ini untuk update ya. Update stok barang. Kita kan. Oke, ini udah ketambah ya. Tuh. Untuk jadi barangnya itu bakal ketambah gitu. Oke, lanjut kita tambah kita membuat view. Kita akan membuat view dan membuat index. Kita membuat view. Ini saya tinggal copy paste saja karena saya sudah membuat code-nya dan dijelaskan satu per satu. Oke, view ini udah tambah. Ini jadi kita langsung jalankan saja. Oke, sabar ya. Ini sebenarnya udah jalan. Sembari menunggu. Oke, jaringannya nggak lemot. Sebelumnya, oke lanjut. Ini coba kita jalankan karena jaringannya udah mulai baik lagi. Ini kita coba jalankan. Oke, dia sudah terbuat ya. Oke, ini juga kita buat indeks barang. Oke, ini udah aku buat ya. Kita telah membuat indeks. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan beberapa komponen lagi atau beberapa tabel. Nanti kita akan lihatnya di akhir. Kita akan lihat semua sudah ketambah. Yang terakhir kita tambah ini, option nih. Sebentar. Oke, kita akan. Oke, ini sudah tertambah rupanya. Ini kita akan. Oke, sinonimnya sudah tertambah ya. Oke, sekarang kita tambah yang apa? Kita akan lihat kata-kata stoknya. Apakah sudah benar? Oke, di sini udah masuk kah di elektronik dan stoknya itu 15.
Dan terakhir kita akan melihat semua apa, semua, tabel. Kita akan buat kita lihat satu persatu hasil akhirnya. Yang pertama ada tabel kategori, apakah ada? Oke ada, tabel kategorinya ada. 2 ATK, elektronik tuh, kayak yang ini mana ya? Bentar ya. Ini yang ini sudah ada, oke. Yang kedua barang. Untuk barang, oke sudah ada nih, print, Canon, kategori satu betul. Satu itu elektronik, oke. Untuk supplier, datanya tidak ada, karena belum kita tambahkan data suppliernya, tapi tabelnya sudah ada. Ini juga, apakah transaksinya itu ada? Oke, transaksinya ada ya. Nih, 101 jumlah barangnya 5, masuknya 5, jenisnya masuk, dan tanggal transaksinya itu tanggal 2 bulan Juni 2025 sesuai dengan tanggal hari ini. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini nih sesuai, apa dia sesuai dengan ini? Ternyata dia sesuai nih. Ini ya, 115 masuk, dan sistem date-nya kan sesuai dengan hari ini seperti yang telah saya bilang yang tadi. Sini ya, ini sudah dicek, ini sudah dicek, ini sudah dicek. Oke, selanjutnya kita akan mengecek stok barang. Stok barang. Stok barangnya kita telah menambahkan. Oke, kita sudah menambahkan 15 ya. Untuk kategori ini. Ini stok barang ini dilihatnya dari sini nih. Lihatnya dari sini. Ini. Ini nih. 15 mana ya? Stok barangnya 15. Yang mana tadi? Oke, tadi ya, yang di bagian sini nih. Nah, ini nih, stok barangnya itu 15. Oke, selanjutnya kita akan eh, mengecek nilai rata-rata per kategori ya. Kalau tadi kan satu kan, ini yang per kategori. Per kategori. Kayaknya ini udah deh. Ini sudah ya. Kalau ini sudah dicek, oke, selanjutnya itu tidak ada ya. Oke, tabelnya sudah terbuat semua. Untuk saya ada beberapa tabel yang tidak ada karena saya hanya menambahkan beberapa tabel ya. Membuat tabel, seperti membuat tabel, menyisipkan menggunakan insert, kemudian update barang, stok barang, kemudian membuat indeks, membuat view. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Tabelnya sudah terbuat semua, di sini sudah tertambah, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kita menulis menambahkan atribut di supplier ID, ada ID supplier, nama supplier, dan itu semuanya ada. Kita menyisipkan kategori kategori elektronik di angka satu, kategori ATK di angka 2 itu sudah ada semua karena kita sudah cek semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.